siang Pak Rudi. Ya, saya Rudi Purwanto selaku guru PJOK di SD Katolik Santo Petrus Jajak, dan pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas sebagai mahasiswa PPG, yaitu mengeksplorasi penyebab masalah yang sudah saya identifikasi di sekolah kita. Jadi saya mendapat tugas untuk wawancara dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang pada kesempatan ini kemudian saya ajak wawancara untuk mencarikan penyebab masalah dari masalah yang sudah saya identifikasi. Itu ada 4 masalah yang sudah saya identifikasi. Nah, kemudian tolong untuk mencarikan penyebab dari masalah yang dihadapi peserta didik di SDK Santo Petrus tersebut. Langsung saja. Untuk yang pertama itu terkaitan dengan kurangnya minat baca peserta didik dalam mempelajari pembelajaran PJOK. Jadi identifikasi masalahnya seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa faktor Pak yang mendukung kenapa anak itu tidak tertarik. Gitu. Yang pertama mungkin dari peserta didiknya sendiri yang kurang sadar kalau itu memang harusnya tanggung jawabnya mereka untuk mempelajari itu, tapi ya anak sekarang biasanya gagal kayak gitu. Nah, yang kedua mungkin dari faktor lingkungan belajarnya, mungkin kurang pengawasan dari guru atau faktor dari lingkungannya juga, anak teman-temannya juga kurang berminat seperti itu. Biasanya kan kalau satu anak yang ogah-ogahan, yang lainnya bisa baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada yang saya identifikasi lagi terkait dengan keterbatasan peserta didik menggunakan aplikasi pembelajaran PJOK. Jadi beberapa anak itu sulit untuk menggunakan aplikasi, khususnya kalau sekolah kita kepada ujian itu sudah menggunakan aplikasi bisnisnya, dan beberapa peserta didik yang masih sulit atau mengalami keterbatasan. Kemudian itu bisa dilihat juga ya Pak ya. Anak itu tidak bisa kurang dalam menguasai itu karena hal apa? Mungkin mereka bisa mengakses gadget, tapi kemungkinan kalau nggak pernah mengakses aplikasi-aplikasi belajar kan kurang paham biasanya seperti itu. Jadi dari pihak sekolah mungkin juga harusnya mendampingi lebih detail untuk anak itu biar supaya lebih paham gitu. Terus dari guru juga harusnya lebih intens juga mendampingi anak-anak tersebut agar mereka bisa aware sama zaman sekarang kita harus bisa mengikuti zaman. Kalau belajarnya pakai internet ya kita harus bisa lebih fokus. Jadi dari pihak sekolahnya juga sih harusnya lebih aware ke anak-anak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini di kelas 5 itu terdapat 6 dari 12 peserta didik perempuan di SD Katolik Santo Petrus Jajak kurang minat terhadap pembelajaran bola voli, khususnya passing bawah. Jadi memang banyak sekali seperti Budian sendiri sebagai perempuan, ini juga kasusnya sama, perempuan ini kok kurang berminat, itu penyebabnya apa? Kalau dilihat dari saya sendiri kan sama-sama perempuan, dulu juga pernah mengenyam dunia pendidikan kayak gitu ya Pak ya. Biasanya itu dari faktor lingkungannya juga. Kita tahu bola voli itu mainnya seperti itu, tapi kita nggak pernah praktek secara langsung. Sedangkan biasanya kalau di sekolah-sekolah kita nggak pernah praktek, tapi endingnya kita diminta untuk praktek. Jadi kita sebenarnya harusnya bisa, tapi nggak pernah melakukan itu Pak. Jadi mungkin dari Bapak sebagai guru PJOK mungkin bisa lebih intens lagi untuk ngajarin anak-anak seperti itu, karena perempuan itu kan kalau cuma belajarnya sekali sakit gitu kan, biasanya kayak gitu sih. Jadi dari pihak sekolah juga mungkin lebih intens lagi kalau memberikan pembelajaran. Terima kasih. Terakhir, kemudian untuk identifikasi masalah yang keempat, itu peserta didik itu tidak tertarik dengan pembelajaran PJOK, khususnya kebugaran jasmani. Memang kebugaran jasmani itu ya butuh fisik yang lebih gitu. Tapi di sini peserta didik malah tidak tertarik. Kemudian itu disebabkan karena apa? Ya kurangnya minat dari dirinya mereka sendiri. Ikut olahraga capek kayak gitu. Jadi kita perlu ngasih dorongan lebih ke anak-anak. Motivasi yang lebih
peserta didik untuk khususnya di Bukara Jasa. Padahal itu manfaatnya juga sangat bermanfaat Iya. untuk kesehatan pribadi mereka. Baik Bu Dia, terima kasih atas waktunya. Semoga masukan Bu Dia dari apa yang sudah saya klarifikasi dan memberikan penyebab-penyebabnya semoga bermanfaat juga untuk tugas saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.